Wabarakatuh. Nama budaya, perkenalkan nama saya Johan dari kelas 1 BUMB NPM 2131060. Kali ini saya akan menceritakan secara singkat kehidupan sang Buddha Gautama pada saudara saya Jimmy. Yang pertama, kita sebagai umat Buddha pasti sering mendengar dengan nama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama sendiri ialah sebagai penemu dan juga penyebar ajaran agama Buddha. Pangeran Siddhartha Gautama menemukan dan mengajarkan agama Buddha serta mencapai suatu pencerahan secara sempurna atau disebut sebagai penyadaran penuh. Dan Siddhartha Gautama atau Buddha lahir sekitar abad ke-4 hingga 6 sebelum Masehi di kerajaan kecil yang terletak di bawah kaki gunung Himalaya, tepatnya di Lumbini, Nepal. Ayahnya, Raja Suddhodana, adalah seorang raja. Kemudian ibunya meninggal tidak lama setelah Pangeran Siddhartha dilahirkan. Dikatakan bahwa 12 tahun sebelum kelahirannya, para Brahma telah meramalkan bahwa ia akan menjadi biku atau seorang raja yang agung. Ia akan menjadi pertapa apabila melihat orang sakit, orang tua, orang meninggal, dan seorang pertapa. Karena ia termasuk ke dalam kasta ksatria, maka ayahnya tidak ingin Siddhartha menjadi seorang pertapa. Dan kemudian untuk mencegah Pangeran Siddhartha menjadi seorang pertapa, ayahnya menjaga Pangeran Siddhartha tetap berada di lingkungan istana. Kemudian Pangeran Siddhartha hidup dalam kemewahan istananya dan dilindungi dari dunia luar. Diajar oleh para Brahmana serta dilatih dalam panahan, keahlian pedang, gulat, berenang, dan lari. Ketika beliau sudah cukup umur, beliau pun menikah dan mempunyai seorang anak lelaki. Walaupun memiliki segalanya, beliau tidak pernah merasa cukup. Kemudian selalu ada sesuatu yang menariknya untuk keluar dari istana. Pada suatu saat di jalanan Kapilavastu di usianya yang berada di akhir 20-an, ia menemukan 3 hal sederhana, yaitu seorang lelaki yang sakit, seorang lelaki tua, dan mayat yang sedang dibawa ke tempat pembakaran. Tiada hal yang mempersiapkannya untuk pengalaman semacam ini selama hidupnya. Ia baru mengetahui bahwa semua orang akan menjadi tua, sakit, dan bisa meninggal. Hal tersebut memicu berbagai pertanyaan yang membawanya terus untuk mengeksplorasi dan melihat seorang pertapa yang mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan mencari pembebasan dari ketakutan manusia akan kematian dan penderitaan. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha meninggalkan kerajaannya, istri dan anaknya yang baru lahir untuk menjadi seorang pertapa dan bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan universal yang dipahaminya sebagai salah satu ciri kehidupan manusia. Kemudian selama 6 tahun berikutnya, Pangeran Siddhartha menjalani kehidupan pertapaan dan mengambil bagian dalam praktiknya, belajar dan bermeditasi menggunakan ajaran berbagai guru yang telah membimbingnya, yaitu Pertapa Alara Kalama dan Udaka Ramputa. Ia belajar cara baru untuk hidup dengan sekelompok yang terdiri dari 5 pertapa yang menjadi pengikutnya berkat dedikasinya yang sangat tinggi. Kemudian ketika jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya tidak muncul, ia menggandakan usahanya untuk menahan rasa sakit, berpuasa hingga hampir kelaparan, dan menolak minum air. Apapun yang dicobanya, Pangeran Siddhartha tidak dapat mencapai tingkat kepuasan yang dicarinya. Sampai suatu saat ketika seorang gadis muda menawarinya semangkuk susu. Ketika beliau menerima, kemudian menyadari bahwa menahan diri secara jasmani bukanlah cara untuk mencapai kebebasan diri, dan bahwa hidup di bawah kekangan fisik yang keras tidak akan membantunya mencapai penerangan. Jadi ia menerima susu tersebut dan minum air dan mandi di sungai. Sejak saat itu, Siddhartha mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan keseimbangan daripada mengikuti jalan yang ekstrim. Kemudian sejarah Buddha Gautama mencapai waktunya ketika suatu malam Siddhartha duduk di bawah pohon Bodhi, bersumpah tidak akan bangun sampai kebenaran yang dicarinya datang, dan bermeditasi sampai matahari terbit keesokan harinya. Ia tetap di sana selama beberapa hari untuk menemukan dan memurnikan pikirannya, menelaah seluruh hidupnya dan kehidupan sebelumnya di dalam pikiran. Pada pertapaan ini ia diganggu oleh Mara, dewa penggoda yang kekuatannya dahsyat. Ia menghalukan dan melawan Mara ketika bintang pagi tampak di ufuk timur dengan kemauan yang keras dan keyakinan yang kukuh. Sehingga pada saat itu ia mencapai pencerahan sempurna dan menjadi sang Buddha
tepat ketika waktu bulan purnama Sidi di usianya yang ke-35 tahun di bulan Waisak, dari tubuhnya memancar 6 sinar Buddha ketika mencapai penerangan sempurna. Keenam sinar Buddha tersebut adalah warna biru atau nilai yang artinya berbakti, kuning atau pita yang artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, merah atau lohita artinya kasih sayang dan belas kasih, putih awadata yang berarti suci, jingga atau mangasta yang artinya semangat, dan campuran semua sinar tersebut yang dinamakan Prabhaswara. Kemudian sejarah Buddha kemudian mendapatkan gelar setelah mencapai penerangan sempurna, yaitu antara lain Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata, Sugata, Bagawa, dan masih banyak lain gelarnya. Khotbah pertama yang disebut Dhammacakka Pavattana Sutta didapatkan oleh 5 pertapa pengikutnya. Isi khotbah tersebut adalah penjelasan mengenai jalan tengah yang ditemukannya, yaitu berupa 8 ruas jalan kemuliaan dan juga 4 kebenaran mulia yang menjadi pilar dalam ajaran agama Buddha. Kemudian Siddhartha membentuk Sangha, suatu komunitas untuk para petapa yang tidak mengacungkan semua pembatas antara kelas, jenis kelamin, latar belakang manusia, dengan hanya satu tujuan untuk mencapai penerangan. Pada akhirnya ia bertemu kembali dengan ayahnya, istrinya, dan saudara, menjadi murid dan petapa juga. Sementara anaknya Rahula menjadi rahib di usia 7 tahun dan tinggal bersama ayahnya seumur hidup. Dan selama 45 tahun kemudian Buddha Gautama menyebarkan dhamma dengan berkelana kepada umat manusia lainnya dan menyebarkan dengan cinta dan kasih sayang hingga usianya 80 tahun. Dan menyadari bahwa 3 bulan setelahnya ia akan mencapai parinibbana atau pariniwarna, yaitu meninggalkan bentuk fisik tubuhnya. Kemudian tubuh Buddha kemudian dikremasi dan sisa abunya ditempatkan di kubah berbentuk stupa yang merupakan bentuk umum dalam agama Buddha. Dan selama 2500 tahun kemudian ajaran agama Buddha tetap diikuti oleh banyak orang di dunia, terus menarik banyak pengikut dan merupakan salah satu agama yang tumbuh dengan cepat, walaupun banyak yang tidak menganggapnya sebagai agama. Kemudian tanggapan dari Jimmy apa? Oke. Sekian dari yang kisah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Satya Namo Buddhaya.